Suasana tempat kita ngobrol hari ini Midtown lantai B1. Midtown ini gedung pertokoan semuanya ya? Mall, Ada mall, ada gedung pertokoan, lantai berapa? hotel, Hotel, perkantoran, perkantoran, dan lain-lainnya. Restoran, tempat ngopi. Seperti ini suasananya. Oke. Oke, selamat sore semuanya. Hari ini spesial Tokobetsu. Cuacanya dingin. Pakai jaket nih. Setelah 2 bulan, 3 bulan nggak pakai jaket, hari ini ngeluarin jaket. Dan hari ini Tante ada di Tokyo Midtown bersama Clara. Clara kerja di mana? Itu kantornya dekat sini. Hari ini kita ngobrol-ngobrol. Sama dengan yang lainnya, perjuangan Clara sampai hari ini juga wow, luar biasa. Dan sampai berkeluarga juga, puji Tuhan. dapat suami orang Jepang juga, bisa bekerja juga, Puji Tuhan. baru beli rumah juga, Puji Tuhan. ada Jeremy Kum juga udah 1 tahun, Iya, puji Tuhan semuanya. sehat semuanya ya. Haru biru, Aduh begitu. kalau dipikir haru kan, haru biru kan. Ya, kalau ngelihat dari kalau flashback lagi sih beneran Benar ya. gak gampang, tapi ternyata Tuhan mampukan. Puji syukur ya. Iya. Oke, Clara, nama lengkapnya siapa? Nama lengkapnya Clara Marulin Siahan, Orang asli Batak. orang Batak. Gak ada keturunan Chinese. Papa Batak, Papa Batak, Mama Batak. Mama Batak. Tapi Clara tinggal besar di Jakarta. Di Medan. Oh, semuanya di Medan. Iya. Sekolah juga sampai SMA. Sampai SMA sekolah di Medan. Habis itu D3 ke Bandung. uh-huh. Dari Bandung kerja di Jakarta. Kerja sambil kuliah S1 di Jakarta. Keluarga papa mama ada di Medan. Jadi udah benar-benar merantau itu dari setelah SMA. Setelah SMA. Iya. Dulu kuliahnya di Jakarta di mana? Binus. Nggak tahu deh. Bidan Orang Jakarta. Iya. Binus. Atau main tanya aja, main jawab aja juga nggak tahu. Oke lah dong, pokoknya di sana. Itu kuliahnya sampai S1. Pertama kan D3 dulu. D3 dulu itu kuliah di Bandung. Sekolah kedinasan Pos Indonesia. Pernah kedengar deh kayaknya. Iya. Kalau misalnya pernah dengar Telkom, iya. itu ya semacam sekolah kedinasan seperti itu. Setelah itu baru ke Jakarta. Itu ke Jakarta kerja setahun, terus mikir kayaknya D3 nggak cukup. Sekolah lagi sambil kerja. Dapat S1. Di bidang ekonomi. Enggak, teknik informatika. Sekarang kerjanya Nyambung. Mudah-mudahan nyambung ya. Nyambung. D3-nya teknik informatika. S1-nya manajemen sistem informasi. Oh, ada nyambung lah. Ya, terus nyambung. ceritanya sampai sekolah ke Jepang? Pertama itu kan waktu kerja tuh ya. Sebelum D3 tingkat akhir. Jadi ada satu semester kita tuh harus PKL. Nah, kerja lapangan. Iya, kerja lapangan. Dan di situ coba-coba cari ke beberapa perusahaan di Jakarta. Ternyata belum lulus. Adalah beberapa multinational company gitu kan. Terus ternyata nggak tahu kenapa tiba-tiba ada satu perusahaan software di Jakarta kayak buka lowongan gitu untuk internship, ya ibaratnya PKL lah ya. Dan lowongan itu datang ke kampus. Nah, datang ke kampus ternyata perusahaan itu perusahaan Jepang. Multinational company juga. Dia pusatnya juga di Jepang. Pasti teman-teman ya tahu lah. Itu sih perusahaannya apa. Terus kemudian datang ke sana, udah dapat lowongan magang. Ternyata selama di sana itu selalu ditempatkan di proyek yang kerjanya dengan orang Jepang.
dari mulai kiri kanannya orang Jepang, Bisa kemudian waktu itu nggak komunikasi bisa. main kiri sama kanan, Dan iya sama no gitu aja. tapi di situ kalau di Indonesia itu perusahaan-perusahaan besar biasanya ada menyediakan kayak interpreter gitu, penerjemah lah ya. Penerjemah. Penerjemah, jadi kan tapi kan penerjemah mungkin nggak terlalu dalam mendalami apa yang namanya sistem, apa yang namanya aplikasi seperti itu kan, gimana implementasi segala macam. Jadi terkadang ada miskomunikasi tuh. Misalnya aku nyampein ke penerjemahnya apa, ternyata yang nyampe ke si kita bilang lah engineer-nya Jepang ini ya, ternyata yang lain gitu kan. Nah, nggak sekali dua kali, bahkan nggak beberapa kali itu kayaknya kok jadi kayak nggak komunikasinya kok nggak lancar gitu, nggak nyambung apa yang aku bilang ternyata yang nyampe itu satu atau gimana gitu kan. Dan situ makin lama makin kayak kok rasanya nggak bisa bergantung terus nih sama penerjemah gitu kan. Nah habis itu udah mulailah kayaknya nggak bisa nih deh, harus belajar bahasa Jepang nih. Langsung dari situ ada keinginan. Karena udah gimana, ada rasa kesal sendiri dalam hati. Aku nyampein apa kok, nyampenya apa gitu ya. Iya, terus karena rasanya kalau kita bisa bahasa Jepang, bisa komunikasi lancar juga dengan orang Jepangnya, meskipun nggak senatif mereka ya, tapi ibaratnya kita bisa menyampaikan apa yang kita mau. Iya benar. Terus habis itu udah ada keinginan untuk belajar bahasa Jepang selama kerja di Jakarta. Cari-cari ternyata ada les kursus bahasa Jepang, les satu kursus bahasa Jepang lah ya di daerah Jakarta Pusat. Nah disitulah mulainya tiap weekend belajar bahasa Jepang. Kuliah, kerja, sama les bahasa Jepang. Tapi di sini lebih sibuk dari itu. Iya. Iya. Terus sampai akhirnya ke Jepangnya itu. Nah selama kursus bahasa Jepang itu ternyata senseinya bilang kayak gini, Clara kamu mau nggak ambil beasiswa bahasa Jepang ke Jepang langsung? Mau sensei kayak gitu kan, ibaratnya kita dikasih peluang gitu kan ya. Terus tapi kayaknya susah gitu mikirnya, karena yang dengar dari sebelumnya itu hanya 1 atau 2 orang aja yang diterima gitu kan, dari 100 yang nge-apply gitu kan. Terus ada ujian, ada interview. Yang ujiannya sih kayak ujian tertulis doang. Nah abis itu interview. Nah saat itu udah sebelum interview ataupun udah mulai membuat dokumen lah ya, pakai bahasa Jepang, dibantu sama sensei. Jadi kayak buat karangan lah ya, mengarang bahasa Jepang, kenapa pengen ke Jepang segala macem. Terus ternyata udah nih, ternyata ada di submit ke lolos itu si papernya ya, si sakubungnya, si karangannya. Terus ternyata masuk nih ke tahapan lebih susah, interview, karena yang ngasih beasiswa ini kayak private company di Jepang, bukan dari pemerintah ya. Jadi kayak ada Zaidang khususnya kayak gitu yang yang ngasih beasiswa ke orang asing, tapi di negara orang asing tersebut, bukan di Jepangnya. Terus ternyata udah siapin tuh pertanyaan apa aja yang pasti ditanya, terus ngapalin tuh bahasa Jepang. Sebenarnya di situ udah rasanya hopeless, karena pasti lawan-lawannya itu udah mahir-mahir kan, rata-rata semua lulusan bahasa Jepang, sastra Jepang atau apa gitu kan. Sementara feelingnya down. Iya, aku sendiri nggak ada background apa-apa, cuma kursus doang gitu di weekend kan. aja. Iya, itu di weekend aja, dan belajarnya juga masih ogah-ogahan gitu kan, tergantung mood. Ternyata waktu wawancara tuh udah dipanggil lah satu persatu semuanya. Ternyata dari 100 apply ini waktu si karangan itu udah lolos, maksudnya udah disaring 50. Jadi setengahnya udah habis. Nah tapi kan melawan 49 orang itu rasanya kayak harap-harap cemas, tapi saat itu bilang ke Tuhan sih, berdoa benar-benar kalau emang ini jalannya Tuhan kasih untuk ke Jepang, belajar bahasa Jepang, ya kenapa enggak gitu kan ya. Ya udah, mau kayak gimana pun hasilnya, ya udah terserah gimana Tuhan itu. Yang penting gitu. Berusaha. Benar. Nah waktu ditanya-tanya juga interview,
bahasa Jepangnya benar-benar heta. Benar-benar Eta itu nggak bisa, nggak bagus. nggak mahir, masih a sebenarnya kayak gitu. Nggak tahu apa yang mau ngomong bahasa Indonesia ini, tapi bahasa Jepangnya Ini apa apa ya ya, gitu. nggak keluar Iya, lagi. nggak keluar. Udah rasanya udah selesai keluar dari ruangan interviewnya, udah bilang ke sensei juga kayaknya nggak lulus Lulus deh nih dari ini. sensei. Terus udah aja udah deg-degan di saat itu kan. Ternyata puji Tuhan dari Dawa itu dipanggil semua orang gitu, masuk satu namaku yang menerima beasiswa. Benar-benar rasanya gila. Ini salah satu hal yang paling yang paling yang benar-benar nggak terduga, karena benar-benar sebenarnya nggak mengharapkan gimana, karena melihat lawan-lawannya ya, mengharapkan sih pasti mengharapkan, tapi kalau udah Ya, jiper yang di dulu kan, sekeliling iya 40 itu malah udah lebih down baik duluan. gitu kan. Ya udah terus tapi karena di situ masih kerja, terpaksa harus resign. Nah, berhenti kerja di Bukan tempat. resign sih sebenarnya, jadi karena waktu kerja itu megang peran yang cukup penting ya. Jadi diizinkan sama direktur di perusahaan yang lama untuk kerja sambil sekolah di Jepang. Karena kan kalau orang IT kerjanya dimanapun bisa aja. Yang penting ada Benar, komputer ya. ada komputer dan ada internet. Ada komputer, ada wifi, Ya, lancar. Ya udah, pagi sekolah, siang kerja, malamnya Arbaito. Perasaan dia sibuk dulu deh. Ya gitu kan ceritanya. Sampailah di sini. Sampai di sini. Sekolah, Dari kerja, dan Arbaito. Arbaitonya juga. Boleh Arbaito dari yang kasih siswa? Boleh. Tapi itu beasiswanya dapat biaya hidup? Apa biaya sekolah aja? Di sekolah aja. Nah, tapi itu tadi sebelum kan kita setelah udah terima beasiswa itu kan berangkatnya tahun depannya. Jadi selama setahun itu benar-benar hemat untuk nyiapin, benar. Untuk nyiapin setidaknya sebelum dapat Arbaito bisa untuk cover untuk ya biaya kehidupan di sini. Gitu. Oke, itu cerita awal Clara sampai di Jepang, sekolah sambil bekerja, dan Arbaito. Tahen banget ya? Iya tahen, tapi semua harus dilakukan. Itu sekolah bahasa Jepangnya berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu selesai 2 tahun itu Clara sekolah lagi? Enggak. Jadi kan setelah sebelum di tahun kedua, sebenarnya direktur yang di perusahaan yang lama udah warning nih. Saatnya kamu balik. Oh iya gitu kan. Kamu pengen mau balik, ada rencana balik atau enggak gitu kan. Terus aku mikir, kayaknya sayang banget. Bener kan? Iya. Enggak, untuk balik untuk sementara. Padahal gitu kan rencana awalnya bisa berbahasa Jepang biar bisa kerja di tempat itu, bisa berkomunikasi dengan orang Jepang yang sama-sama kerja di tempat itu gitu awalnya kan. Ya, tapi karena mikirnya tadi beasiswa juga dapat sendiri, bukan dari perusahaan, jadi kan sebenarnya tidak ada kewajiban sih ada untuk mengabdi kan ibaratnya. Terus mikir ya udah coba apply. Jadi sebelum 2 bulan sebelum lulus tuh lulus bahasa Jepang kan biasanya sekolah bahasa Jepang itu lulusnya bulan 3 kan. Nah dari bulan 11 tahun sebelumnya itu udah disuruh apply tuh sama sensei kalau memang mau kerja di Jepang, cari-cari ya. Ya udah coba-coba apply kemana-mana, rasanya belum ada dapat. Dari udah kayaknya udah apply berapa banyak ya, sampai ke kayak ke bursa kerja gitu, pameran kerja juga dijabanin, nyiapin lamaran sampai berlembar-lembar, stockingnya sampai berlembar-lembar. Iya. Di sini kalau pakai resmi seperti itu harus pakai stocking itu resmi, makanya tante bilang stockingnya juga berlembar-lembar. Dan kemeja putihnya tuh cuci kering. Benar. Karena kan besoknya mau dipakai lagi. Pantofelnya juga. Pantofel dan segala macam perlengkapannya itu dijaga benar-benar, dijaga baik-baik karena ternyata tuh mahal.
untuk nyiapin perlengkapan cari kerja. Ya, kalau di Indonesia kan mungkin kita bisa bebas pakai baju, pakai Apa kemeja biasa gitu kan. aja ya. Warnanya pun bebas. Kalau di sini kan kita harus pakai benar-benar kayak pakai jas, pakai rok gitu. Pakai baju kemeja Putih, putih, pakai jas jas hitam. warna gelap, Heeh. pakai rok, terus pakai stocking warna Iya. kulit, sepatu pantofel, bawa tas seperti tas Iya, kerja. tas kerja dan itu juga tasnya udah tas khusus ya, Tas khusus, rambutnya dikepang rapi, rapi segala macam. nggak pakai anting-anting, Nggak boleh pakai anting-anting. Ya udah itu coba-coba ternyata puji Tuhan dari mulai bulan 11 tahun sebelumnya ya baru dapat kerja itu di bulan 2-nya. Nah, akhirnya resign yang di tempat yang di Iya, Jakarta itu. karena udah terima kan. Oh. Tapi kan perjalanannya 4 bulan nih menunggu, 3-4 bulan menunggu. Terus aku bilang nanti alasannya ke direkturnya, tunggu ya Pak sampai nanti awal bulan 3 aja gitu. Kalau aku dapat apa enggak? Iya. Karena bulan 3 nih apa namanya lulusnya. Sebenarnya nggak bilang mau kerja di sini, tapi kayak mau pengen melanjutin sekolah di sini gitu. Nah, ya itu tadi ternyata bulan 2-nya dapat kerja, ya udah lepasin yang di Indonesia Jakarta, dan mulailah dari nol lagi kerja di salah satu perusahaan e-commerce di Jepang. Sampai hari ini. Enggak, beda ya. Udah itu berjalannya 1,5 tahun, abis itu resign baru ke perusahaan yang sekarang. Kenapa dulu yang dulu resign? Karena ngerasa nggak ada challenging partnya ya kalau aku ya. Kan kalau aku orangnya tuh bosanan sebenarnya kan kalau kerja. Iya, sekarang nggak mungkin bosan. Kantorannya aja kayak gini. Terus nah jadi kayaknya di situ kerjanya monoton. Terus kerjanya monoton dan bingung mau ngapain gitu kan. Sementara pengen dapat ilmu yang baru lagi sebenarnya, nggak mau yang itu terus kan. Ya udah bertahan itu 1,5 tahun, terus cari kerja lagi. Terus dapat yang sekarang. Iya, puji Tuhan. Itu juga giri-giri. Wanita karir, salah satu wanita Indonesia yang berkarir di Uniqlo Jepang, Clara. Sebenarnya bukan di Uniqlo sih ya, di perusahaan mother company-nya sih sebenarnya. Jadi kan ada menaungi beberapa brand ya. Dan salah satunya Uniqlo. Lebih sibuk dari yang kemarin-kemarin ya. Lebih sibuk yang kemarin, terus juga kebanyakan sekarang bukan menanganin di Jepangnya, tapi nanganin di global seperti itu. Jadi harus sebelum corona ya nggak hanya di Jepang ya, mana-mana. Mau di mana? Tapi itu mungkin suatu nilai plus ya, bonus buat kamu ya. Iya, Eropa, Inggris, yang begitu-begitu negara-negara maju dikunjungi dan bisa bekerja. Bonus buat semangat, buat kesibukan yang kemarin-kemarinnya itu bonus gitu. Sambil kerja dapat itu semua ya Tuhan kasih kesempatan ya. Iya, itu sih ya plus bonusnya. Misalnya ditugaskan kemana, ya dapat jalan-jalan sebentar lah. Walaupun ada tanggung jawab ya. Ada tanggung jawab yang pulang ketika balik ke Jepang. Yang tanggung jawab awalnya sih bekerja, tapi yang dapat lah gitu kan. Seperti itu. Jadi makanya tadi Clara itu nanya, Tante, kenapa sih bisa lanjut ini videonya? Ya Tante bilang, orang-orang yang kayak kamu ini jadi suatu inspirasi buat Tante, kenapa nggak dibagi gitu loh ceritanya, semangat hidupnya gitu loh. Nggak mungkin orang yang lihat kan, wah Clara sekarang yang kayak gitu kan, padahal perjuangan kemarinnya itu benar-benar berusaha. Ya sebenarnya semuanya kan ya kalau Tuhan udah buka jalan, kayak gimana pun rasanya kita menutupnya pasti ya akan ada jalan sih ya sekarang. Kalau aku pikir gitu ya. Ada jalan kalau kita juga mau ngikutin jalan iya itu. Sih, benar. Kalau kita mau dibentuk gitu. Kalau kita ngelawan kan mungkin nggak akan. Iya. Ngikutin sampai sekarang ini gimana Clara kan. Kalau berontak seperti itu kan. Misalnya sampai di sini.
waktu sampai di Jepang harus sekolah, harus bekerja, harus baito. Ini kalau ngelawan kan mungkin nggak jadi kayak Bener. hari ini ya. Rasanya waktu tidurnya tuh hanya 3 jam. Terus belajar bahasa Iya. Jepangnya itu kan yang Dan nggak bahasa mudah. Jepangnya juga. Yang Iya semua sih. orang yang harus berguling-guling kalau menghadapi mau ujian JLPT kayak Iya. apa kayak. Tapi sekarang hasilnya berapa tahun udah? Kalau dihitung 2015 datang ke sini 7 tahun, jalan 7 tahun ya. Break sekali makan, kita break sekali minum makan. Oke, Clara, Papa dan Mama ada di Medan. Iya. Clara saudara berapa? 5. Clara nomor 1. ada adik-adik Ada di Medan semuanya. 3 di Jakarta. Semuanya udah di Jakarta deh sekarang. Merantau semuanya. Iya, akhirnya. Terus Papa sama Mama aja ada yang di Medan. Nah, karena Mama bosenan orangnya juga berpetualang, maksudnya udah bosan tinggal di Medan terus karena udah kerja dari awal kan di Medan. Pengennya pensiunnya tuh di Jakarta. Kebalikan orang Jakarta. Oh, pensiunnya di desa gitu. Mama bener-bener kebalik. Nah, Papa bilang udahlah di Medan aja gitu. Ya udah sekarang Papa sama papanya di Medan, mamanya di Jakarta. Tapi ya tetap komunikasi. Ya, tapi kan kalau bosan di Jakarta, iya balik ke Medan. Karena udah pensiun juga kan. Oke. Berarti jadi saudara sebagian besar semuanya ada di Jakarta. Di Jakarta. Puji syukur juga Clara ini dapat jodoh orang Jepang, sudah menikah, ada anak 1 namanya Jeremy Kung, anaknya umur setahun ya. Iya, setahun. Ketemu suami di Jepang, di Tokyo, di tempat Tokyo. kerja. Enggak. Ada yang kenalin atau gimana? Ada. Jadi waktu awal datang ke sini tuh kan nggak tahu sama sekali bahasa Jepang ya. Maksudnya taunya juga bener-bener sedikit banget tuh. Dan belum bisa baca kanji. Jadi benar-benar datang ke Jepang itu mau ngapain juga bingung. Terus hanya di minggu pertama itu masih dibantuin pihak sekolah. Tapi ternyata tinggalnya di asrama sekolah. Nah, terus habis itu tuh harus ngurus ini itu kan, harus buat income, harus buat account bank juga, terus harus ke Kuyakusho untuk daftarin ke imigrasi, ke kedutaan, panjang tahapnya. Iya. Dan ternyata untuk beli HP di Jepang itu susah, nggak bisa sembarangan. Iya, benar. Jadi benar-benar harus punya Zaryukado, punya account bank itu. Sementara untuk buat account bank itu kan nggak bisa bahasa Jepang. Jadinya bingung mau bantu siapa gitu kan. Kan di perusahaan sebelumnya kan udah kenal beberapa teman tuh yang tinggal di Miyagi Ken. Terus di Miyagi Ken ternyata kan jarak Miyagi sama Tokyo kan jauh ya. Jauh. Nah, untuk aku mungkin mereka merasa kayak utang budi ya selama di Indonesia, selama proyek di Indonesia aku bantuin banyak. Jadi kayak mereka ngebales budi ke aku gitu kan. Kayak ada temanku yang ngontak temennya. Nah, temennya itu suruh bantuin. Iya, suamiku sekarang. Oh iya, suruh bantuin Clara. Iya. Bantuin dia bikin income, bikin dia bikin rekening. Benar. Terus bantu beliin HP karena untuk buat bayi itu kan harus ada punya handphone nanti dihubungin sama Kaisya, harus libur harus kerja harus apa kan. Benar. Jadi itu cycle-nya ibarat duluan telur atau ayam telur gitu kan kalau nggak punya cucu ya tetap nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi harus berputar-putar situ, ini harus selesaikan satu gitu. Dan puji Tuhannya dikenalin gitu kan. Udah ibaratnya pertama-tama itu nggak ada apa-apa, masih dia biasa aja gitu kan. Ya aku disuruh sama temanku nganterin iya, kamu benar, gitu benar. aja. Dan saat itu juga dia punya pacar gitu kan. Terus udah habis itu udah dibantuin juga, kita udah setahun kemudian tuh kita lost kontak. Ya udah gitu aja. Iya, udah dibantuin. Selesai. Iya gitu. Oh iya gitu kan. Nggak tahu ya, mungkin nggak tahu entah jodoh atau apa. Tiba-tiba lagi jalan ketemu kan. Ini kan
yang Clara Iya. kan iya Kamu, iya, aku, iya. gitu. Mungkin kalau orang-orang mikir kayak drama ya. Kebanyakan nonton drama Korea. Iya, tapi memang itu. Itu nyata Iya, ya. beneran. Itu kalau nggak salah di daerah Shinjuku. Heeh. Lagi apa namanya kayak baru pulang dari mana gitu, aku Heeh. juga lupa. Terus kayaknya aku kenal nih orang gitu kan, familiar dari tinggi badan. Ini Minsang kan ke aku. Oh iya, iya gimana kabarnya kayak gitu. Ya udah dari situ mulai lagi kontak-kontakan segala macam. Terus jalan bareng. Terus habis itu ya udah Ke gereja bareng. ke gereja bareng, kena bawa ke gereja, dia bilang iya pengen tahu segala macam. Terus habis itu ya udah kenal di situ segala macam, makin lama makin deket, pacaran, terus habis itu ya udah sepakat untuk Menikah. nikah. Pulang ke Medan, pesta besar. Gitu. Iya, tante mulai ya tahu Clara mulai semenjak udah ada Jeremy Kung ya. Yang waktu misalnya anak-anak muda ya tante paling itu Clara yang kayak gitu doang sih. Iya. Ya, sekarang baru. Puji Tuhan ya, Puji Tuhan. lancar semuanya. Oke, Clara, lanjut ngobrol. Iya, Ya. siap. Clara kan menikah, habis itu waktu menikah udah kerja ya? Udah kerja, habis itu mengandung. Waktu mengandung nggak ada masalah soal kerja? Misalnya cuti atau apa? Karena waktu kerja itu kan kebetulan pandemi ya, awal pandemi. Jadi kantor itu nggak boleh ada yang datang ke kantor, malah harus Jadi kerja kerja dari di rumah. rumah. Bener. Walaupun kerjanya di ngurus data-data di Eropa gitu ya. Jadi Tapi dikerjain dari sini. Iya, tetap dari sini. Dan juga kan bisa jamnya itu bisa di-adjust sesuai kapan kita mau istirahat, karena sekarang ini kan kerjanya fleksibel juga. Nah, habis itu melahirkan dapat cuti 1 tahun. Iya, 1 tahun. Puji Tuhan ya, lumayan lama. Iya. Bisa ngurus anak selama 1 tahun. Benar. Habis itu balik lagi kerja. Nah, kalau di Indonesia bisa ya biasanya bisa sama opa-omanya atau sama saudara atau siapa atau sama baby sister gitu. Nah, kalau di sini Clara gimana? Kalau di sini kan kalau baby sister itu kan mahal dan juga nggak ada mbak ya. Nggak ada mbak, benar-benar. Karena semua diurus sendiri. Karena kalau mau ngurus mbak juga gajinya mahal. Mahal gajian mbak daripada gajinya kita. Terus jadinya kita sepakat untuk masuk, karena udah 1 tahun lebih juga kan waktu akunya mau masuk kerja gitu, kembali kerja. Terus sepakat ya udah kita masukin ibaratnya kayak daycare ya, tapi kayak semacam penitipan anak. Tapi bukan hanya untuk penitipan anak, tapi kayak bantu ngurusin, terus mulai makannya, main-mainnya pas segala macam. Dan bisa ketemu, bersosialisasi lah, belajar bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya Sebaya gitu. dia ya. Di situ ya udah cari dari Kuyakusho. Kuyakusho itu apa sih? Kantor kabupaten. Kelurahan. Kelurahan. Terus ya ada 2 nih tipenya, yang swasta atau yang negeri. Kayaknya yang negeri lah yang lebih murah. Nah, ternyata awalnya kita sebelum datang ke Kuyakusho itu kita pengennya yang negeri kan. Terus pengen yang negeri, tapi ternyata negeri ini kalau di kita malah lebih kosnya lebih mahal. Iya. Terus kemudian ngantrinya panjang banget. Dan diutamakan yang single mother ataupun single father. Itu harus ngantri loh bisa nitipin anak kayak gitu. Itu benar-benar kenyataan. Terus karena kita mikir kalau kosnya di swasta, kita dapat bantuan ternyata dari pemerintah, dari si Kuyakusho ini. Jadi ibaratnya kosnya jadi sama aja. Antara yang negeri sama yang swasta. Akhirnya pilihnya yang swasta. Itu dititipin dari jam berapa? Nah, karena aku kan sekarang itu kan sebenarnya kan kerjanya sekarang tetap fleksibel. Jadi sebelum kerja itu manajer tanya sama aku sebenarnya, kamu mau pegang region yang mana? Kalau kemarin kan pegang regional Eropa ya. Eropa sama Jepang itu dia kalau kita
udah mau pulang mereka baru datang kerja datang gitu kerja. kan. Jadi Jadi kita harus menyesuaikan waktunya. waktu dengan mereka. Nah, tapi ternyata kayaknya Eropa susah, aku bilang kayak Mm-mm. gitu sama manajernya. Ya udah kalau enggak kamu Amerika, Indonesia sama Australia ya, Mm-mm. seperti itu. Oh ya udah, karena kenapa saya maunya Amerika, karena Amerika kan kebalikan dari waktunya Jepang kan. Maksudnya kalau sekarangnya hari apa sekarang? Hari Kamis, mereka baru masuk hari Kamis gitu kan. Jadi ada perbedaan 1 hari ya ibaratnya gitu. Dan kalau misalnya ada masalah apa-apa, selama mereka tidur, kita bisa ngerjain kita bisa ngerjain. Jadi ketika mereka besoknya bangun lagi, udah beres kerjaannya gitu. Nah, kalau Indonesia kan cuma bedanya 2 jam lah ya masih bisa diselesai gitu lah. Nah, kalau Australia lebih cepat 1 jam dari Jepang, jadi lebih enak juga. Nah, makanya karena ambil pemikiran seperti itu, jamnya Jeremy ya dititipin itu dari mulai jam 7:30 sampai jam 6. Oh, lumayan lama ya? Iya, tapi itu tadi kalau itu di kontraknya segitu. Tapi terkadang kalau misalnya bapaknya masuknya jam 9, ya diantar jam 9. Tapi nggak dipotong? Nggak ada apa-apa, tetap Tetap aja. Ya nggak masalah sih, sejam lah. Atau kalau misalnya bonus. papanya libur di hari kerja, udah libur, nggak ada titip main sama diurusin bapaknya gitu. Tapi tetap bayar. Iya. Karena bayar 1 bulan kan. Ini diskonnya nggak sih? Banyak banget. Makanya kalau juga pulang cepet kan, tetap ya langsung pulang kan, langsung jemput gitu. Dekat rumah. Itu kalau kayak Clara nitipin anak seperti itu bawaannya bisa dirinci. Jadi kalau sebelum masuk benar-benar musik kan, kalau di sini kan bulan 4 ya masuk ajaran baru ya, mau itu sekolah ataupun penitipan anak normal itu pasti disesuaikan sama nanti dia masuk SD-nya. Jadi kita tuh persiapannya itu setengah tahun sebelum dia masuk. Dan daftarnya juga setengah tahun. Benar. Sebelum dia masuk. Jadi kita tuh udah daftar dari mulai, kan masuknya bulan 4, kita tuh udah daftar dari mulai bulan 9 tahun sebelumnya. Jadi dari situ udah mulai nyiapin barang-barang, terus nulisin namanya satu-satu di semua. Jadi ada tasnya khusus. Ada namanya. Ada putong itu kasur kecil, ada namanya. Baju juga sekarang semuanya labelnya dinamai. Sapu tangan ada namanya. Sendok suka juga. Sendok, piring, handuk, semuanya lengkap. Itu setiap pagi dibawa. Setiap pagi. Jadi persiapannya itu waktu udah pulang, anaknya udah tidur, keluarin semuanya. Bapak sama mamanya beres-beresin, keluarin barangnya hari itu, langsung masukin yang besoknya. Jadi besoknya taruh depan pintu. Iya, langsung berangkat. Terus sorenya dan paginya kan diantar sama bapaknya terus kan, karena aku selalu berangkat itu dari rumah jam 5. Sugoi jam 5. Jadi kadang kan 1 jam ke sini ya. Ya di jam sini kan udah mulai kerja itu dari jam 6 sebenarnya. Jam 6:30 7 udah boleh, nanti pulangnya jam 3 atau jam 4. Lebih cepat gitu. Oke. Karena kan fleksibel 8 jam. Nah, ya udah paginya minta tolong ke bapaknya, suruh antar, sorenya Clara yang jemput. Nah, kan dia waktu pertama kali dititip itu nangis nggak? Kan itu kan awal masuk bulan 4 ya. Bulan 4, sementara aku baru masuk kerja itu mulai bulan 7. Jadi ada rentang waktu untuk pelan-pelan mengenalkan dia akan ada dunia yang baru nih, kayak gitu. Misal, jadi awal-awal tuh cuma sekedar 2 jam. Coba dulu ya, seminggu percobaan 2 jam, 3 naik ke berapa kali. Jadi benar-benar nggak full langsung 8 jam. Tapi awal-awalnya nangis ya? Awalnya pasti nangis. Iyalah, orang di colek-colek sebelah aja udah yang awalnya nangis, tapi yang udah gitu kan kayak tapi awal-awal sempat ini bisa jalan nggak ya gitu kan, tapi kembali lagi mau nggak mau terus konsultasi ke teman-teman yang mungkin udah duluan gitu ya. Gak apa-apa, pada bilang seperti itu. Nanti kan lama-lama terbiasa. Terus, karena ya memang di Jepang itu anak katanya harus mandiri gitu kan.
bukan kita mau melepaskan anak gitu ya. Enggak. Mungkin orang-orang berpikir Oh, cepet banget kasihan, dimasukin gitu kan 1 sekolah. tahun loh. Iya. Tapi ya kultur Jepang kayaknya seperti itu gitu So. kan. Mungkin ya sedikit berbeda dengan Di Indonesia. Dan di sini di setiap wilayah itu ya anggaplah kayak di Indonesia misalnya satu RT apa satu RW itu ada tempat penitipan seperti itu dan dikhususkan untuk orang-orang yang di daerah situ. Iya, jadi nggak gitu. perlu harus jauh-jauh Hmm. kemana aja. Tapi syaratnya mamanya harus kerja. Iya. Kalau mamanya nggak kerja mau titipin anak pintunya ditutup. Iya. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan Nggak juga. boleh sembarangan juga. Jadi data dari mamanya di mana kerja dari jam Benar. berapa sampai jam berapa itu datanya dikasih lengkap ke sekolahnya. Iya. Dan nanti sekolahnya akan ngecek ke kabupaten kan. Karena Mm-mm. kabupaten tuh kan data kita kerja segala macam. itu nyambung. Dia semua nyambung Hmm. dari imigrasi atau dari mana, So, dari benar, kantor benar, juga benar. nyambung. Dari Jadi, imigrasi, kedutaan, kabupaten, siaksu, hokeng dan segala macam itu data di Jepang kita ini semuanya ini nyambung. Jadi nggak bisa bohong. iya. Benar nggak? Kalau bohong datang Pak polisi ke rumah, info orang ini benar nggak di sini? Atau gitu. dideportasi ke negara sendiri. Ya. Tapi awal-awalnya dia nangis terus Clara tinggal gimana? Kan kalau di situ awal-awal aku tuh jadi nunggu di deket kafe deket situ juga. Jadi Oh, nggak pulang. sensenya siapa tahu telepon Iya gitu ya. benar. Jadi kan nggak harus bolak-balik kan. Heeh, Karena kalau tiba-tiba dia nggak nangis-nangisan atau apa, heeh. harus langsung jemput gitu kan. Tapi puji Tuhannya 2 jam itu bisa. Lewat. Lewat awal-awalnya nangis. Heeh. Tapi mungkin karena ngerasa, oh itu kayaknya temanku ya gitu. Yang diajak main. Iya, terus lihat sekelilingnya juga banyak mainan gitu kan ya. Terus juga ngerasa, oh kayaknya ini dunia anak-anak gitu akhirnya. Katanya terbiasa sama kata gurunya sudah mulai terbiasa gitu. Jadi ya awal-awal sebenarnya khawatir gitu kan. Tapi itu tadi kan kita mau mengajarkan sosialisasi gitu kan. Terus habis itu kembali lagi kan konsultasi ke mama papa gitu kan juga. Nggak bisa kita selamanya mengekang anak kan seperti itu. Ya mungkin menurut teman-teman yang di Indonesia gitu kan. Cepet banget. Kasihan anaknya. Kasihan anaknya. Mamanya kok tega banget ya gitu. Malah mikir kerjaannya daripada anaknya gitu kan. Tapi itu semua udah matang-matang pertimbangannya, plus minusnya dan kalau dan nanti kedepannya juga untuk si anaknya sendiri sih. Benar. Malahan orang di sini banyak banget orang yang sengaja kerja. Iya. Biar bisa nitipin anaknya. Benar. Kalau nggak gitu anaknya nggak bisa mandiri pada Iya. saat masuk TK atau SD nanti. Soalnya di sini kalau anak-anak yang masuk TK itu sebelum masuk TK itu kayak anak-anaknya kayak ada interview gitu Iya. ya. Interviewnya nggak susah sih. Maksudnya udah bisa cuci tangan sendiri, udah bisa ke toilet sendiri, yang kayak gitu itu dilihat gitu. Kalau itu nggak bisa kemungkinan harus belajar dulu. Iya, gitu. benar. Nah kalau kayak Clara ini udah dari awal anaknya mulai di penitipan udah dari situ udah mulai anaknya diajar untuk mandiri gitu. Sebenarnya sih nggak belajarnya juga nggak terlalu ketat-ketat banget ya. Enggak cuma main-main. Dia dititipin cuma main-main doang main-main, tidur siang, bangun makan, main-main lagi, dikasih cemilan, nyanyi-nyanyi sama gurunya, nyanyi-nyanyi, abis itu plus ini jalan-jalan. Iya, jalan-jalan ke taman dia kayak keranjang besar itu ada dorongannya. Iya. Itu anak-anaknya dimasukin ke situ berapa 5 orang Iya, gitu. Terus kalau yang mau jalan dituntun sama guru-gurunya. Kayak belajar tolong menolong untuk jagain teman-temannya. Gandeng tangan, jalan berbaris berdua. Ada siapa gitu lewat, disuruh belajar aisatsu gitu, bilang ohayo, terus bilang bye-bye gitu. Nanti lampu merah, terus cara jalan di jalan trotoar gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak kita pikir lebih banyak plusnya sih daripada ya minusnya sih mungkin dia merasa sendirian, makanya mungkin dia ngerasa sibuk apa segala macam. Tapi kan kembali lagi hari Sabtu Minggu dan juga setelah pulang kerja kan kita masih tetap sama-sama ya. Dan kita juga kan kadang-kadang cuti ya. Jadi bisa sih. Bisa sama-sama. Dan Clara juga bisa pulangnya itu cepat kan, jadi kerja dari rumah juga masih bisa. Waktunya panjang lah sama anak. Iya. Nggak yang full anaknya cedong di situ. Iya. Gitu. Kira-kira 1 bulan dari berapa?
Kalau Ya di tempat Clara ya, biasanya ya di beberapa tempat beda-beda kan. beda-beda. Kalau aku Karena sih, setiap wilayah di sini kadang ya itu ada sedikit perbedaan benar. gitu. Karena aku swasta juga, ya bukan swasta, tadi kan kosnya antara negeri, kalau di kami itu kos swasta sama negeri itu sama jadinya sekitar 65.000 yen sampai 70.000 Per 1 bulan. iya. Kira-kira 7 juta rupiah. Ya memang standar di sini segitu ya. Ya nilai mata uang di sini dengan rupiah juga kan agak berbeda. Iya. Tapi lumrahnya di sini segitu. Dan TK juga hampir segitu loh Iya. di sini. Uang sekolah di sini masih mahal. Jadi emak bapaknya harus gambar, harus semangat nyari uang. Remeku, mamanya udah khawatir dari sekarang. Belajar yang baik ya. Hai Tata nih. Seperti itu. Tapi ada pengalaman kan. Iya sih, semuanya jadi dijadikan pengalaman ya. Nah, misalnya ada teman baru, Iya. ketemu teman baru yang baru menikah, ada yang nanya-nanya. Ada Karena nanya. juga dulu mungkin ada senpai ya, senpai Iya. itu orang yang dituakan, nanya ke mereka, gimana sih kalau nitipin anak, atau gimana ya, seperti itu. Nah, di negara orang itu kita Harus apa-apa sendiri, dapat sendiri. apa mau ini sendiri, nggak bisa bantuan apa-apa, mbak nggak ada di sini. Tapi ya, puji Tuhan kan Iya. berjalan dengan baik. Tapi ya mungkin kehidupan orang di sini, ya nggak tahu ya di Indonesia, mungkin di sini lebih praktis ya. Kalau di sini sih iya. Masa praktis Iya, ya? praktis sih. Oh ya, mau pergi kemana? Ya bis, Densya, Ya emang gitu. Naik sepeda lah. naik sepeda juga. Nggak, ya mungkin kan kalau dibandingkan Jakarta nggak macet ya. Oh iya, itu Itu dia. satu. Terus kemudian dari keamanan sih masih lebih aman di sini ya, walaupun ya mungkin tingkat stresnya itu yang belum ditoleransi ya. Ini tas kita geletak nggak karu-karuan ya. HP di mana-mana, pergi bentar ke toilet juga Bentar ke toilet. Tadi juga naruh handphone, naruh dompet, milih kue kayak gitu kan. Cuek aja nggak diambil. Tas kebuka aja, itu tas kamu kebuka. Ya udah. Paling ditegur orang, maaf tasnya kebuka. Iya, kayak gitu sih. Dan ya itu tadi, tapi itu tadi kalau aku bisa bilang praktis. Terus memang ada kadang-kadang orang Jepang yang kayak anti sama orang asing gitu kan. Tapi kalau kita bisa bahasa Jepang dan mulai ngomong, ngajak ngobrol, sapah mereka ya, pakai bahasa Jepang, mereka akan respect sih ya. Betul. Nggak semuanya begitu lah, tergantung bagaimana kita juga memulai ya. Karena kita nggak pengen melakukan hal yang tidak baik kan, yang pengen kita ngobrol atau gimana. Oke.